saya Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi atau motivasi yang berkaitan dengan permintaan maaf. Permintaan maaf itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudari dan saudara sekalian, dalam berhubungan dengan orang lain, hal yang perlu kita pahami secara mendasar dan kita yakini secara mendasar adalah bahwa permintaan maaf yang tulus dan niat untuk berubah, untuk memperbaiki diri, itu akan mengubah baik diri kita yang minta maaf maupun orang lain yang kita mintai maaf. Namun pada umumnya kita sulit untuk meminta maaf. Pada umumnya kita menolak untuk meminta maaf. Seringkali kita mengatakan bahwa ya orang lain lah yang harus meminta maaf kepada kita. Walaupun sebenarnya kita sendiri yang salah, kita yang telah menyakiti hati orang lain, kita yang telah melukai hati orang lain. Tapi karena kesombongan kita, karena ego kita yang lebih besar daripada kemauan, niat untuk minta maaf, maka kebanyakan dari kita itu tidak mudah untuk meminta maaf. Dengan tulus datang kepada orang yang telah kita sakiti, yang telah dimana kita berbuat salah, membicarakan hal atau peristiwa di mana kita pernah menyakitinya, dan kemudian dengan tulus meminta maaf dan niat yang besar untuk memperbaiki diri. Sekali lagi persoalannya adalah kesombongan kita, kuatnya ego kita, sehingga kita cenderung menolak atau tidak mau minta maaf kepada orang lain. Padahal sekali lagi kita tahu permintaan maaf itu akan mengubah diri kita dan juga akan mengubah orang lain. Tapi sekali lagi, meminta maaf itu membutuhkan keberanian. Meminta maaf itu membutuhkan kerendahan hati, melepaskan ego kita, dan kemudian dengan rendah hati dan tulus meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti, dan tentu menunjukkan keseriusan niat untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Minta maaf itu sangat penting, entah kita yang sesungguhnya bersalah atau tidak. Karena meminta maaf itu ya juga bukan pertama-tama karena kita berbuat salah, tapi karena kita ingin memperbaiki hubungan, karena kita ingin damai dengan orang lain. Kita menolak untuk meminta maaf atau sulit meminta maaf juga kadang-kadang karena karakter seseorang yang cenderung sombong, yang cenderung arogan, yang cenderung mau menangnya sendiri, atau merasa diri bahwa dirinya adalah hebat, baik, nggak pernah salah, sehingga lalu sulit untuk minta maaf. Kadang-kadang juga karena posisi, karena budaya, itu juga bisa mempengaruhi orang untuk sulit atau menolak untuk meminta maaf. Walau sekali lagi kita menyadari bahwa kita telah menyakiti hati orang lain, bahwa kita telah berbuat salah kepada orang lain. Saudari dan saudara sekalian, meminta maaf itu sangat penting untuk menyembuhkan baik masa lalu diri kita maupun masa lalu orang yang telah kita sakiti. Lebih-lebih mereka yang berhubungan dengan kita, yang memiliki relasi yang dekat dengan kita, entah itu sahabat, teman, anggota keluarga, teman sejawat, teman sekerja, dan seterusnya. Itu sangat penting kalau kita meminta maaf, karena itu akan menyembuhkan, akan memperbaiki relasi hubungan kita satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, atau lebih tegas dapat dikatakan bahwa
tak satu pun di antara kita yang tidak pernah terluka atau tersakiti, dan juga tidak pernah menyakiti atau melukai orang lain. Ya. Maka dengan meminta maaf, kita sendiri akan menyembuhkan rasa bersalah kita, dan juga akan memberikan kesempatan orang lain untuk memberikan maaf kepada kita. Yang berarti kalau kita meminta maaf, tidak hanya menyembuhkan diri kita sendiri, mengubah diri kita sendiri, tapi juga mengubah orang lain, menyembuhkan orang lain. Dan itu karena kita memberikan kesempatan orang lain untuk meminta maaf, untuk memberikan maaf kepada kita. Dan yang perlu kita perhatikan juga, secara langsung, sadar atau tidak sadar, dengan meminta maaf, kita menjadi lebih rendah hati. Karena tentu ya, untuk berani meminta maaf, untuk tulus meminta maaf dan sungguh-sungguh berniat untuk berubah, itu dibutuhkan sikap rendah hati. Melepaskan ego kita yang mungkin terlalu besar. Dan juga akan menjadikan kita lebih toleran. Kita toleran terhadap orang lain, ya, terhadap diri sendiri. Bahwa orang lain bisa bersalah kepada kita dan kita juga bisa berbuat salah, bisa menyakiti hati orang lain dan orang lain juga bisa menyakiti hati kita. Dan merasakan betapa sakitnya, betapa terlukannya kalau kita disakiti, yang lebih-lebih oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Dan juga kita akan menjadi lebih berbela rasa, ya, karena tadi merasakan luka, merasakan ada beban dan seterusnya, lalu kita berbela rasa terhadap apa yang dirasakan orang lain, ya. Dan kita lalu kemudian akan berniat memperbaiki diri dengan cara tulus meminta maaf dan mengubah perilaku kita. Dan orang lain juga lalu kemudian akan membuka hati, membuka pintu hatinya untuk memaafkan, untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan kemudian akan memperbaiki hubungan atau relasi yang mungkin pernah putus atau pernah retak, walaupun tidak bisa 100% pulih seperti sedia kala. Walaupun kita memaafkan, mungkin belum bisa melupakan. Nah, kita akan jadi semakin rendah hati, kita semakin toleran, kita semakin berbela rasa, dan kita semakin berempati, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain yang kita sakiti atau yang bersalah kepada kita. Dengan meminta maaf, kita juga menjadikan diri kita itu tidak mudah untuk mengadili, tidak mudah untuk menghakimi. Karena kita sadar, kita tahu, kita merasakan, kita mengalami bahwa kita juga punya pengalaman, kelemahan, kekurangan, ya, pernah apa, menyakiti hati orang lain, dan ini juga bisa terjadi pada orang lain yang juga apa, ya, memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga juga dapat menyakiti hati kita, ya. Dan ini lalu tidak gampang untuk mengadili, tidak gampang untuk menghakimi orang lain. Setiap orang punya kelemahan, punya kekurangan, punya saat alpa dan seterusnya, ya, seperti kita juga mengalaminya. Kita masing-masing lalu akan menyadari hal tersebut, lalu mudah untuk meminta maaf, tapi juga sekaligus mudah untuk mengampuni dengan tulus dan ada niat dan serius mengusahakan untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Sekali lagi, permintaan maaf itu akan mengubah diri kita dan orang lain, karena pernyataan meminta maaf itu pada umumnya akan memudahkan orang lain. Sekali lagi juga hatinya akan luluh, ya, akan juga tersentuh untuk memaafkan orang lain, apalagi kalau sungguh-sungguh merasakan bahwa permintaan maafnya adalah tulus, niat untuk berubah juga nyata, ya, dan kemudian ingin berdamai, baik pada dirinya sendiri yang merasa terlukai, maupun juga berdamai dengan orang lain yang pernah menyakitinya. Jadi meminta maaf dengan tulus akan memudahkan orang lain untuk juga memberikan maaf,
Dan permintaan maaf sekali lagi itu membuka pintu hati proses pengampunan lebih lanjut, walaupun mungkin proses melupakannya tidak gampang, tapi pengampunan akan berlanjut dan kemudian akan semakin sempurna sekali lagi kalau mampu untuk duduk bersama membicarakan hal yang atau peristiwa atau kata-kata atau perilaku atau sikap yang menyakiti dan kemudian tulus untuk meminta maaf, menyatakan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan kemudian juga ingin memperbaiki hubungan supaya menjadi lebih baik lagi. Dan orang yang kita lukai pun sekali lagi pasti akan dengan tulus membuka diri untuk memaafkan, untuk mengampuni kita. Dengan berani meminta maaf, sebenarnya kita berusaha juga mengampuni diri sendiri. Kita melepaskan beban rasa bersalah kita. Dan orang lain juga tersembuhkan karena juga terlepaskan dari rasa tersakiti, terlukai, dan beban untuk belum memberikan maaf kepada orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya. Permintaan maaf mengubah diri kita dan orang lain karena memudahkan kita sekali lagi untuk memperbaiki hubungan, untuk memulihkan lagi walaupun tidak bisa seperti sedia kala atau 100% karena bagaimanapun juga hal yang pernah terluka tidak bisa sembuh secara normal kembali seperti sedia kala. Namun paling tidak ada perbaikan hubungan, ada perbaikan relasi, ada rasa damai dalam relasi baik dari diri sendiri maupun orang lain yang kita sakiti. Meminta maaf merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan jiwa raga kita. Karena kemudian sekali lagi kita merasa damai, kita merasa terlepas dari beban, dan kita merasa oke dengan orang lain. Saya oke, orang lain oke, dan kemudian sekitarnya juga menjadi oke. Dan itu membuat hati kita damai. Kalau hati kita damai, jiwa kita juga damai, maka badan kita juga akan sehat. Dengan berani meminta maaf, kita menjadi lebih bahagia dan damai, terutama dengan diri sendiri, dan juga tentu saja disempurnakan dengan orang lain yang pernah kita sakiti. So, marilah kita berusaha untuk rendah hati, meminta maaf dengan tulus, berniat memperbaiki diri, mengubah kata-kata, sikap, dan perilaku kita yang menyakiti hati orang lain, dan kemudian menjadikan kita damai. Damai di dalam diri, damai dalam hubungan dengan orang lain, dan kemudian akan menjadikan kita hidup bahagia. Anda pasti bisa. Sekian dan terima kasih.